Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurianti dengan NIM 1872150003. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus, mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Adapun dosen pengampu yang terhormat Bapak Karyadi MM. Saya adalah mahasiswi semester 5 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dan sebagai bahan pembelajaran saya dan teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan video berikut. Nah, oke, baiklah teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang pentingnya penguasaan strategi mengajar bagi seorang guru. Oke, selanjutnya ke pembahasan materi yang diawali dengan apa yang kalian ketahui tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu bidang keilmuan yang canggih, dengan kata lain, karena strategi pembelajaran membutuhkan cakupan keilmuan yang sangat luas. Tidak hanya itu, strategi pembelajaran juga mencakup tentang berbagai macam ilmu metode pengajaran, berbagai macam teori, berbagai macam konsep, berbagai macam model pembelajaran, serta berbagai macam model pengelolaan kelas. Selain itu, dalam melaksanakan strategi pembelajaran harus linier atau sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku seperti kaidah pedagogis dan edukatif. Selanjutnya yaitu siapa yang berperan aktif dalam melaksanakan tercapainya strategi pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, peran aktif dalam melaksanakan strategi pembelajaran dapat dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu guru. Guru memainkan peran penting dalam melaksanakan strategi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengembangkan strategi pembelajaran yang menarik dan efektif untuk siswa. Selain itu, guru juga harus mampu memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Lalu ada siswa. Siswa juga memainkan peran aktif dalam melaksanakan strategi pembelajaran. Siswa harus mampu mengambil inisiatif dalam proses pembelajaran dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu ada orang tua. Orang tua juga dapat memainkan peran penting dalam melaksanakan strategi pembelajaran. Orang tua harus mampu memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak mereka untuk belajar dengan baik. Lalu ada pemerintah. Pemerintah juga memainkan peran penting dalam melaksanakan strategi pembelajaran. Pemerintah harus mampu menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian, mengapa seorang pendidik harus mampu memahami makna tentang strategi pembelajaran? Seorang pendidik harus mampu memahami makna tentang strategi pembelajaran karena strategi pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang terencana dalam pencapaian materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi ini tidak hanya dijalankan oleh siswa saja, tapi juga guru sebagai tenaga pengajar. Jadi, hal ini dilakukan agar tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien bisa tercapai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Terdapat beberapa jenis strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru saat mengajar di kelas. Berikut adalah jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran di mana guru memiliki peranan yang dominan, sedangkan siswa cenderung menerima dan mengikuti apa yang disajikan oleh guru. Dalam strategi ini, proses penyampaian materi dilakukan oleh guru secara lisan kepada siswa agar dapat memahami dan menguasai materi pelajar secara optimal. Lalu yang kedua, strategi inquiry. Strategi pembelajaran inquiry menekankan pada proses mencari dan menentukan solusi atau menemukan solusi dari suatu permasalahan. Untuk menerapkan pembelajaran ini atau untuk menerapkan strategi pembelajaran ini, guru dapat memberikan gambaran besar atas masalah lingkungan yang sedang dialami. Misalnya masalah tentang limbah. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran di mana siswa
bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam strategi ini, siswa saling membantu satu sama lain dalam memecahkan masalah dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Lalu yang keempat, strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual adalah strategi pembelajaran di mana materi pelajaran disajikan dalam konteks kehidupan sehari-hari siswa. Dalam strategi ini, siswa akan lebih mudah memahami materi pelajaran karena disajikan dalam konteks yang akrab bagi mereka. Lalu yang terakhir, strategi pembelajaran kreatif. Strategi pembelajaran kreatif adalah strategi pembelajaran di mana siswa diberikan kebebasan untuk mengekspresikan ide-ide mereka secara kreatif. Dalam strategi ini, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar karena mereka dapat mengekspresikan dirinya secara bebas. Dan selanjutnya yaitu bagaimana peran seorang pendidik dalam memperhatikan tentang pentingnya strategi pembelajaran. Pendidik memainkan peran penting dalam memperhatikan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang efektif dapat membantu siswa untuk memahami dan mengingat informasi dengan baik. Peran guru dalam pembelajaran sangatlah komprehensif. Berikut ini beberapa peran guru dalam pembelajaran. Yang pertama, guru sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai pelatih, sebagai penasehat, sebagai pembaharu, sebagai model dan teladan, sebagai peneliti, sebagai pendorong kreativitas, sebagai emansipator, dan yang terakhir yaitu guru sebagai evaluator. Strategi pembelajaran yang efektif harus memperhatikan kebutuhan siswa, tujuan pembelajaran dan lingkungan pembelajaran. Pendidik harus memperhatikan kebutuhan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk meningkat motivasi siswa dalam belajar. Selain itu, pendidik juga harus memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Dalam hal ini, pendidik dapat memilih metode pembelajaran yang berbeda-beda seperti ceramah, diskusi, simulasi, dan atau praktikum. Berikutnya yaitu kapan strategi pembelajaran dapat dilaksanakan dengan optimal. Nah, untuk menjalankan strategi pembelajaran dengan optimal, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, yaitu yang pertama menarik perhatian siswa, yang kedua menjelaskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami, yang keempat menggunakan teknologi dalam pembelajaran, yang kelima belajar di luar ruangan atau outdoor, lalu yang keenam memberi stimulus. Lalu, di mana peran guru dalam mengoptimalkan strategi pembelajaran? Guru memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikut adalah beberapa peran guru dalam mengoptimalkan strategi pembelajaran. Yang pertama, sebagai informator. Guru merupakan sumber informasi utama di sekolah. Setiap kegiatan belajar mengajar, guru sudah harus siap dengan pengetahuan yang berkualitas. Lalu yang kedua, sebagai fasilitator. Guru membantu siswa untuk memahami materi pelajaran dengan cara yang lebih mudah dan efektif. Lalu yang tiga, sebagai peneliti kurikulum. Guru mempelajari kurikulum dan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu yang terakhir, sebagai desainer pembelajaran. Guru merancang strategi pembelajaran yang menarik dan efektif untuk siswa. Dan kemudian adapun kesimpulan dari materi yang saya bahas, yaitu strategi belajar mengajar perlu dirancang dan diterapkan guru ketika akan dan saat melaksanakan pembelajaran. Dengan strategi pembelajaran yang baik, tentunya akan dapat dihasilkan hasil pembelajaran yang maksimal. Siswa dapat belajar dengan nyaman karena gurunya mengajar dengan empati, strategi menghadirkan hati, menyampaikan pentingnya materi untuk kehidupan masa mendatang bagi siswa, dan juga memahami bentuk-bentuk materi pelajaran yang disampaikannya. Dengan pemahaman ini, guru dapat menentukan strategi yang cocok yang sesuai dengan bentuk materi, mungkin saja berupa konsep,
fakta, dalil, atau rumus. Ya, itulah tadi pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.